Di dalam gua pertama, Wang Lin membuka kantong penyimpanan. Ada banyak kristal asal di dalamnya. Tampaknya Chen Tianjun memang sungguh-sungguh mengumpulkannya. Ia melambaikan tangan kanannya dan semua kristal asal dari kantong itu berhamburan ke penghalang di sekitarnya. Suara letupan bergema saat semua kristal asal yang ditempatkan Wang Lin sebelumnya telah terkuras habis dan menghilang menjadi debu. Saat kristal-kristal itu menghilang, kristal-kristal asal yang baru pun berjatuhan. Energi asal dalam jumlah besar memasuki tubuh nyamuk melalui batasan-batasan tersebut. Vitalitas dalam jumlah besar memasuki tubuh nyamuk, dan perlahan-lahan ia pulih dari kondisinya yang lemah. Warna ungu pada tubuhnya menghilang dan digantikan oleh cahaya keemasan yang redup. Cahaya keemasan itu sangat redup, tetapi saat muncul, tubuh nyamuk melepaskan tekanan. 100 tahun penyempurnaan dengan kristal asal yang cukup untuk membuat hati sekte manapun sakit, bersama dengan metode khusus, akhirnya memungkinkan binatang nyamuk itu berhasil bertransformasi. Seiring energi asal terus mengalir ke dalamnya, nyamuk raksasa itu tampak semakin baik, dan ia mulai meronta dan mengaum. Akhirnya, saat sekitar 70% kristal asal di dalam kantong habis, nyamuk raksasa itu meraung dan bergegas keluar dari kepompong. Begitu ia terbang keluar, mulutnya yang tajam menusuk kepompong dan menghisapnya hingga kering. Raungan keras menggema dari dalam gua. Nyamuk keemasan itu tampak sangat riang saat mengitari Wang Lin. Mulutnya yang besar terus menjilati Wang Lin, dan ia tampak sangat bersemangat. Ukuran nyamuk raksasa itu telah berubah. Panjangnya kini hanya 9 meter. Tetapi memancarkan aura yang menyaingi para kultivator Nirvana Cleanser. Wang Lin tersenyum sambil melambaikan tangan untuk mengusir nyamuk itu. Nyamuk itu adalah andalannya, dan sebelum ia memiliki gerombolannya sendiri, ia tidak akan membiarkan orang lain melihatnya. Setelah keluar dari gua, Wang Lin merenung sejenak, lalu mengambil semua barang di dalam gua, termasuk tungku pil raksasa. Gua-gua tempat para yang tersesat dan yang tercerahkan kini kosong. Mereka semua telah tewas dalam pertempurannya dengan pria tua itu saat pria tua itu memanggil semua niat dao mereka. Bahkan pria tua di gua ke-8 pun menghilang tanpa jejak. Hanya tulang dan abu yang berserakan di tanah. Meskipun Simamo telah menemukan semua anggota sektenya, tak satu pun dari mereka terbangun, dan mereka semua menghilang. Wang Lin menghela napas sambil berdiri di luar gua ke-6 dan tangannya menekan gerbang batu. Batasan waktu berdesir, tetapi pada saat ini, mata Wang Lin berbinar dan tinju kanannya menghantamnya tanpa ampun. Sebuah benturan keras datang dari Wang Lin dan mendarat di batu. Juga, bintang yang dibentuk oleh hukum Wang Lin menyala pada saat ini. Terdengar gemuruh yang mengguncang langit saat batu di bawah tinjunya retak dan runtuh. Chen Tianjun menyaksikannya sendiri. Ia tersentak dan menatap Wang Lin dengan takjub. Bahkan Master Jiwa Awan di luar lembah pun menyadarinya, dan pikirannya bergetar. Begitu ia membuka batu itu, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa ia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan ini sangat menyenangkan. Wang Lin memasuki gua, mengambil giok di dalamnya, dan memindainya dengan akal ilahi. Seperti dugaannya, giok itu berisi metode pembatasan waktu. Dengan metode yang sama, Wang Lin membuka gua ke-7 dan juga mengambil giok di dalamnya. Wang Lin memindainya dengan akal ilahinya, dan setelah menghafal batasan waktu, ia menghancurkan batu giok tersebut. Batasan waktu adalah salah satu dari 4 batasan besar, dan bahkan Simamo membutuhkan 100 tahun untuk mempelajarinya. Batasan ini begitu mendalam sehingga perlu dipelajari dengan saksama. Batasan ini juga sangat kuat, dan jika kultivasi Wang Lin tidak meningkat pesat, atau ia tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang batasan, atau ia tidak mewarisi batasan pemusnahan, ia tidak mungkin dapat menembusnya dengan mudah. Selain itu yang terpenting adalah Simamo belum mempelajari esensi sejati dari batasan waktu. Lagi pula, ia tidak punya cukup waktu dan baru saja mempelajarinya. Wang Lin tidak mengizinkan orang lain mempelajarinya dari giok karena kelalaiannya. Oleh karena itu, ia menghancurkan giok tersebut agar hanya ia yang bisa menguasainya. Gua ke-9 ini memiliki batasan paling ketat dan juga yang paling misterius di antara semua gua Simamo. Wang Lin melihat kabut 7 warna di dalamnya, tetapi tidak dapat melihat ke dalam. Melangkah maju, ia tiba di luar gua ke-9. Ia meletakkan tangan di atas batu dan menekannya. Riak menyebar di batu dan perlahan menjadi transparan. Mata Wang Lin bagaikan kilat saat ia melihat ke dalam gua dan melihat kabut 7 warna yang seolah telah ada sejak lama. Cahaya 7 warna tampak keluar dari gua, menerangi lembah gelap ini. Melihat kabut 7 warna di dalam gua, Wang Lin samar-samar melihat sesuatu. Di tengah kabut 7 warna itu terdapat sebuah kerangka. Itu adalah bangkai seekor binatang buas, dan tampak seperti rusa kecil. Namun ada pedang pendek yang tertancap di tulang-tulang binatang buas itu. Saat Wang Lin melihat ini, matanya berbinar.
Dia ingat betul bahwa dia pernah melihat hal seperti ini sebelumnya di alam 7 warna. Dia tidak mengerti apa maksudnya. Setelah merenung cukup lama, tinju Wang Lin mendarat di batu. Suara letupan bergema, tetapi batu itu tidak runtuh. Wang Lin mengerutkan kening, lalu tangannya membentuk telapak tangan lain dan mendengus dingin. Terdengar gemuruh keras, dan seluruh lembah tampak bergetar. Retakan semakin banyak hingga batu itu pecah berkeping-keping. Kabut 7 warna itu tidak berubah sama sekali akibat runtuhnya batu, kabut itu tetap menggumpal dan bergerak aneh. Mata Wang Lin berbinar dan ia perlahan berjalan masuk ke dalam gua. Ia berhenti di luar kabut dan mulai mengamatinya dengan saksama menggunakan akal ilahinya. Setelah sekian lama, ekspresi Wang Lin berubah dan ia melihat beberapa petunjuk. Kabut ini tidak muncul begitu saja, sepertinya berasal dari kerangka rusa. Menarik. Mata Wang Lin berbinar dan ia mengangkat tangan untuk meraih kabut, tetapi ekspresinya berubah dan tangan kanannya berhenti. Pada saat itu, ia dapat dengan jelas merasakan jiwa asal Alser sedang berjuang keluar dari cap penyegelan surgawi 18 neraka. Ini adalah pertama kalinya jiwa yang disegel dan dikeluarkan dari siklus reinkarnasi menunjukkan tanda-tanda perjuangan saat tidak dipanggil. Pikiran Wang Lin langsung memasuki segel surgawi 18 neraka. Ia menyapu 18 lapisan neraka menuju jiwa Alser dan menyatu dengannya tanpa ragu. Aura Wang Lin berangsur-angsur berubah drastis. Ia tak lagi tampak seperti Wang Lin, melainkan menjadi Alser. Ia tenang, seolah segala sesuatu di dunia berada di bawah kendalinya dan tak ada yang bisa menggerakkannya. Merasakan jiwa Alser, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan hasrat jiwa tersebut terhadap kabut 7 warna. Hasrat ini sangat kuat, terlihat jelas dari upayanya untuk melepaskan diri dari cap segel surgawi. Hasrat. Aku ingin melihat apa gunanya kabut 7 warna ini untukmu. Mata Wang Lin memancarkan cahaya 7 warna, dan tangan kanannya meraih kabut itu. Tepat pada saat ini, kabut 7 warna bergejolak dan memasuki tangan Wang Lin. Tak lama kemudian, seluruh kabut 7 warna menghilang, tetapi lebih banyak lagi yang muncul dari tulang binatang itu, dan kabut baru itu pun diserap oleh tangan Wang Lin. Kabut tersebut memasuki energi asal Wang Lin dan langsung masuk ke dalam cap segel surgawi. Jiwa Alser mulai menyerapnya dengan liar, dan saat ia menyerapnya, ia seolah-olah telah berubah dari ilusi menjadi memiliki daging dan darah. Wang Lin merasa seperti sedang melihat Alser yang asli. Waktu berlalu perlahan. Setelah 15 menit, tulang binatang itu tidak lagi memancarkan kabut 7 warna. Semua kabut yang masuk ke tubuh Wang Lin diserap oleh jiwa Alser. Jiwa Alser duduk seolah sedang berkultivasi untuk mencerna. Perasaan bahwa Wang Lin sangat tidak menyukainya menjadi semakin jelas. Sangat menarik. Wang Lin mengamati sejenak, lalu menarik kembali akal ilahinya. Tatapannya tertuju pada kata pendek di dalam tulang binatang itu. Wang Lin mencabut pedang itu dan mengamatinya dengan saksama. Ada juga segel di pedang itu, persis sama dengan yang ia dapatkan sebelumnya. Saat ia mencabut pedang itu, tulang binatang itu berubah menjadi abu. Setelah merenung sejenak, Wang Lin tahu bahwa ini bukan saatnya untuk melepaskan segel. Ia menyimpan pedang pendeknya dan berjalan keluar dari gua. Sambil menatap langit yang gelap, Wang Lin berkata dengan lembut, "Ayo kita pergi." Setelah itu, ia bergerak dan membawa Chen Tianjun keluar dari lembah. Master Jiwa Awan mengikutinya saat mereka menyerbu menuju tepi alam 7 warna. Mereka bertiga bergerak cepat, dipimpin Wang Lin, dan sebuah aura tiba-tiba muncul di kejauhan. Itu adalah wanita tua berbaju hijau. Ia tampak ragu dan tidak berani mendekat, malah memilih untuk mengikuti di belakang mereka. 4 sinar itu terbang melintasi langit dan tiba di tepi alam 7 warna. Mereka tiba di tempat altar berada saat itu, tetapi altar itu telah runtuh. Berdiri di sana, Wang Lin membentuk segel, dan metode pergi yang ia peroleh dari ingatan Tuan Ashenpain muncul di benaknya. Gerakan tangannya semakin cepat, dan segel-segel muncul di kehampaan. Saat cahaya lembut memancar, sebuah celah tersembunyi tampak perlahan terbuka. Namun tepat pada saat itu, ekspresi Wang Lin berubah, tangannya berhenti, dan kepalanya menatap langit yang gelap. Pada saat ini, sebuah pusaran raksasa muncul entah dari mana. Saat muncul, pusaran itu seolah-olah menyebabkan langit yang gelap runtuh dan membuat pecahan-pecahan langit menjadi bagian dari pusaran tersebut. 2 tatapan mata kejam yang telah ditandai oleh berlalunya waktu muncul dalam pusaran dan jatuh pada Wang Lin. "Kau telah melahap buah daoku dan kau ingin pergi begitu saja." Suara ini bagaikan guntur yang turun dari langit, mengguncang bumi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi seolah-olah akan runtuh. Suara keruntuhan itu tersembunyi dalam kegelapan dan datang dari segala arah. Saat suara ini muncul, tekanan datang dari segala arah dan perlahan turun. Saat tekanan turun,
Alam tujuh warna tampak berubah menjadi kehampaan di mana kekuatan tak terbatas mulai mengalir deras dari segala arah. Chen Tianjun adalah orang terlemah di sini. Di bawah tekanan ini, jiwa asalnya bergetar dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Tanpa sadar, ia mundur beberapa langkah, ekspresinya berubah drastis, lalu ia mengambil pil untuk ditelannya guna membantunya melawan tekanan ini. Wajah Master Jiwa Awan pucat saat ia menatap langit. Ia menatap sepasang mata itu dan merasa seolah-olah ia telanjang di bawah tatapan itu. Suara letupan terdengar dari tubuhnya dan wajahnya semakin pucat. Mata wanita tua itu menyipit dan wajahnya memucat. Sebuah ilusi muncul di sekelilingnya saat ia dengan cepat berganti penampilan antara wanita tua dan wanita parubaya yang cantik. Hanya Wang Lin yang berdiri tegak. Saat tekanan menimpanya, area di sekitarnya mulai terdistorsi. Seolah-olah ada hukum di sekitarnya yang tampaknya tidak menyatu dengan dunia. Dia menatap mata dalam pusaran itu dan tetap diam, tetapi tangan kanannya perlahan mengepal. Aku tidak akan mengganggumu. Kalau kau bisa selamat dari telapak tangan ini, aku akan membiarkanmu hidup. Suara dari dalam pusaran terdengar lelah saat perlahan menyebar. Saat suara ini jatuh, pusaran di langit berputar cepat. Kecepatan putarannya langsung mencapai puncaknya. Saat pusaran itu mengguncang langit, bahkan mata pun tersembunyi di dalamnya. Pusaran itu meraung keras dan dunia seakan runtuh di depan mata Wang Lin. Tepat pada saat itu, pusaran itu turun dengan kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Seolah-olah semua kehidupan akan terkoyak dan menjadi bagian dari pusaran itu. Saat pusaran itu turun, bumi bergetar hebat dan suara robekan tak berujung bergema dalam kegelapan. Chen Tianjun batuk darah. Saat pusaran itu turun, jiwa asalnya bergetar hebat. Master Jiwa Awan dan wanita tua itu gemetar, dan mata mereka dipenuhi kepanikan. Pusaran itu turun lebih cepat lagi, menekan bumi. Mata Wang Lin berkilat dingin, dan ia melompat ke udara bagai meteor. Ia menerjang lurus ke langit dan melancarkan pukulan dahsyat ke arah pusaran di langit. Gemuruh dahsyat menggema di alam tujuh warna bagai gemuruh guntur. Kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya menyambar langit bersama pukulan itu. Layaknya jutaan ular perak, mereka menerangi dunia. Petir yang tak terhitung jumlahnya muncul karena pukulan Wang Lin. Saat pukulan itu mendarat, semua petir berkumpul di tangan Wang Lin, membentuk hantaman tak terbayangkan yang melesat ke langit. Gemuruh terus bergema, tetapi pusaran itu tidak berhenti sama sekali dan tanpa ampun menekan Wang Lin. Melayang di udara, pakaian Wang Lin mengeluarkan banyak suara. Dia bisa dengan jelas merasakan hisapan dari pusaran itu ingin menyedot jiwa asalnya, menyedot energi asalnya, dan menghancurkan tubuhnya. Kalian semua mau menunggu di sini sampai mati atau ikut aku keluar? Kata-kata Wang Lin menggema bagai hembusan angin dingin yang mendarat di telinga tiga orang di bawah. Master Jiwa Awan menggertakkan giginya dan melompat ke kiri Wang Lin. Ia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan pecahan-pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan mereka mengeluarkan teriakan melengking. Ekspresi Master Jiwa Awan menjadi ganas. Wanita tua itu pucat, tetapi ia tak ragu untuk maju dan berdiri di sebelah kanan Wang Lin. Tangannya membentuk segel, dan kabut muncul di sekelilingnya. Kabut itu berwarna merah darah dan mengandung aura hidup dan mati. Ada banyak penghalang yang berkelebat di dalamnya. Chen Tianjun adalah orang terakhir yang terbang keluar. Ia berdiri di bawah Wang Lin. Ia melambaikan tangannya dan semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Aura jiwa binatang muncul hingga lebih dari 10 jiwa binatang mengelilinginya. Di antara mereka ada 2 jiwa binatang tingkat 12. Meskipun mereka sangat lemah dan tidak sekuat saat masih hidup, itu tetap mengejutkan. Wang Lin tidak memperhatikan 3 orang di sekitarnya. Bintang yang terbuat dari hukum berkelebat di antara alisnya. Kemudian, ia melambaikan tangan kanannya dan trisula muncul. Ia menggenggamnya erat-erat. Bagaimana dengan kekuatan satu telapak tangan? Wang Lin bergegas keluar sambil menertawakan pusaran yang turun dari langit ini. Rasanya seperti langit runtuh dan akan jatuh ke bumi. Semua kehidupan akan hancur. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Saat Wang Lin terus menyerang, guntur di sekelilingnya menyambar dengan dahsyat dan semangat juang memenuhi tubuhnya. Hasrat tak terduga untuk melawan dunia mulai terbentuk. Bahkan jika langit akan runtuh, ia akan menemukan cara untuk menerobos dan menghancurkan langit. Di bawah niat bertarung ini, Master Jiwa Awan meraung dan pecahan-pecahan jiwa di sekitarnya mulai berkumpul. Ia mengeluarkan penusuk hitam dan meludahkan darah seolah-olah melepaskan segel. Penusuk itu langsung memancarkan aura kuno saat ia bergegas mengejar Wang Lin menuju pusaran. Darah Master Jiwa Awan sepertinya mendidih. Jika dia bisa menyerang, dia akan hidup, jika tidak, dia akan mati. Wajah perempuan tua berbaju hijau itu tanpa darah, tetapi matanya cerah dan penuh tekad.
Ia melambaikan tangan dan kabut di sekelilingnya terbelah menjadi dua. Satu adalah kehidupan dan yang lainnya adalah kematian, dan keduanya melilitnya seperti dua naga. Naga kabut kehidupan dan kematian menerjangnya saat ia mengikuti Wang Lin. Chen Tianjun mengikutinya, sementara semua jiwa binatang meraung dan berkumpul di sekitarnya. Mereka meraung berjuang untuk bertahan hidup sambil menyerbu dengan liar. 4 sinar itu mendekat ke pusaran di langit, dipimpin oleh Wang Lin. Mereka semakin dekat. Sesaat kemudian, mereka bertabrakan. Wang Lin dipenuhi semangat juang saat ia mengayunkan trisula dan mulai menyerang pusaran tersebut. Tubuhnya dipenuhi kekuatan dewa kuno saat ia bergerak seperti meteor yang dapat menghancurkan semua penghalang di dunia. Dia membuat lubang pada pusaran itu. Namun pusaran itu terlalu besar. Saat pusaran itu menyelimuti mereka, Chen Tianjun adalah orang pertama yang tak mampu menahannya. Jiwa-jiwa binatang di sekitarnya runtuh dan tubuhnya bergetar sebelum ia meledak dan terserap oleh pusaran itu. Jiwa asalnya berjuang untuk melarikan diri, tetapi pusaran itu terlalu kuat dan ia hampir terseret ke dalamnya. Kau berjanji untuk membawaku keluar. Kau berjanji. Jiwa asal Chen Tianjun mengeluarkan pesan akal ilahi yang menyedihkan. Saat pesannya bergema, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan mengulurkan tangan. Ia meraih jiwa asal Chen Tianjun dan mulai bertarung dengan kekuatan pusaran tersebut. Dengan suara keras, jiwa Chen Tianjun terbelah dua. Satu bagian dilahap pusaran, dan setengahnya lagi diambil oleh Wang Lin. Wang Lin menerjang celah di pusaran tersebut. Saat Master Jiwa Awan menyerbu ke dalam pusaran, suara letupan bergema di tubuhnya dan ia pun batuk darah. Semua pecahan jiwa di sekitarnya mati dan bahkan harta itu pun runtuh. Namun harta ajaib itu bukan harta biasa, dan dengan memanfaatkan keruntuhannya, ia menyerbu ke celah yang telah dibuka Wang Lin. Wanita tua berbaju hijau itu menggertakkan giginya dan menyerbu ke arah celah itu. Di bawah daya hisap yang kuat, semua batasan hidup dan matinya hancur dan ia pun batuk darah. Melihat daya hisap meningkat dan celah itu menutup dengan cepat, ia membentuk segel. Kemudian ia menunjuk ke antara kedua alisnya dan membuat tubuhnya bergetar. Sesosok muncul di sebelah kanannya dan sesosok lain di sebelah kirinya. Yang seorang adalah seorang wanita tua, dan yang lainnya adalah seorang wanita setengah baya. Saat kedua sosok ini muncul, mereka memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Ia berhasil menemukan jalan untuk bertahan hidup di saat-saat berbahaya ini. Dengan kekuatan penghancuran diri ganda, wanita tua itu berhasil melewati celah di pusaran tersebut. Namun, ini belum berakhir, ini baru saja dimulai. Pusaran itu menembus semua orang dan mendarat di tanah. Gemuruh menggema saat bumi bergetar dan mulai bergerak. 5 gunung menjulang tiba-tiba muncul. Melihat ke bawah dari tempat Wang Lin berada, dia dapat melihat segalanya dengan jelas. Ini, darah terus mengucur dari sudut mulutnya, dan ia tak bisa lolos. Saat ia menatap bumi, matanya memancarkan ketidakpercayaan dan ketakutan. Wanita tua di sampingnya terluka parah dan tampak putus asa, tetapi matanya menunjukkan tingkat ketakutan yang sama. Seluruh bumi tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan raksasa saat ini. 5 gunung yang menjulang tinggi adalah 5 jari telapak tangan. Banyaknya retakan yang muncul di tanah adalah jejak telapak tangan raksasa itu. Ukuran telapak tangan ini sungguh tak terbayangkan. Telapak tangan yang terbuat dari alam 7 warna perlahan memancarkan aura yang jauh lebih kuat daripada pusaran itu. Apalah daya telapak tangan? Alam 7 warna adalah telapak tangan. Gunung-gunung adalah jari-jari dan retakan di tanah adalah jejak telapak tangan. Inilah daya telapak tangan yang disebutkan oleh suara kuno itu. Pada saat ini, Wang Lin, Master Jiwa Awan dan wanita tua masih berada di dalam alam 7 warna yang ada di dalam telapak tangan. Kata-kata kuno yang lelah itu terngiang-ngiang di benak Wang Lin. Makna kata-kata ini masih sangat jelas. Bebaskan diri dari pohon palem dan mereka akan hidup. Tepat pada saat ini, telapak tangan yang dibentuk oleh alam 7 warna mulai perlahan menutup. Aura agung menyebar dan gemuruh menggema saat jari-jari itu mendekat. Seolah-olah telapak tangan itu ingin menghancurkan semut-semut di tengahnya. Tak ada rasa takut di mata Wang Lin, dan semangat juang yang kuat memenuhi tubuhnya. Darahnya seakan mendidih. Di antara alisnya, 6 bintang dewa kuno yang samar berputar cepat, dan di tengahnya terdapat bintang yang terbuat dari hukum domain kekuasaannya. Sekilas, ia tampak seperti dewa kuno bintang 7. Ayo bertarung. Wang Lin memegang trisula dan mengayunkannya ke samping tubuhnya. Ia bagaikan dewa pertempuran saat ia menerjang. Saat menyerang, cincin yang diberikan Wang Lin dari Pang Decai bersinar dan sinar cahaya mengelilinginya. Cahaya itu berputar cepat, membentuk badai di sekitar Wang Lin. Wang Lin menyerang telapak tangan raksasa yang terbuat dari alam 7 warna. Master Jiwa Awan ragu sejenak, lalu dia menggertakkan giginya dan menyerang Wang Lin.
Adapun wanita tua, ia terluka. Tanpa berpikir panjang, ia terbang untuk menghindari telapak tangan itu. Telapak tangan yang dibentuk oleh seluruh alam 7 warna bergemuruh saat 5 jarinya mendekat. Ia ingin menghancurkan Wang Lin sepenuhnya. Pemandangan ini menggemparkan dunia. 5 jari yang dibentuk oleh gunung-gunung datang dari 5 penjuru dan menekan ke bawah. Seluruh langit dipenuhi gunung-gunung, momen yang menggemparkan. Yang tercepat adalah jari kelingking telapak tangan. Bahkan sebelum mendekat, sudah ada semburan angin. Angin ini sangat kuat, seolah-olah dunia akan runtuh di bawahnya dan semua kehidupan akan musnah. Diterpa angin, wanita tua yang sudah terluka parah itu menjadi pucat pasi. Namun ia berjuang untuk terbang lebih tinggi agar terhindar dari itu. Dia tahu bahwa target telapak tangan yang tak terbayangkan ini adalah Wang Lin. Selama Wang Lin mati, semuanya akan tenang. Pada titik ini, dia bahkan tidak berani berpikir untuk meninggalkan alam 7 warna ini. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah bertahan hidup. Tidak peduli apapun, dia harus bertahan hidup. Asalkan aku bisa bertahan sampai orang bernama Lu itu mati, aku bisa hidup. Wanita tua itu berlumuran darah. Ia berjuang melawan angin untuk terbang lebih tinggi. Mata Wang Lin dipenuhi dengan semangat juang saat ia melihat jari kelingking mendekat. Jari itu sangat besar dan hampir menutupi separuh langit. Saat itu, jari itu membungkuk ke arah Wang Lin. Aku penasaran, apakah orang ini penguasa? Dia ingin aku kabur. Tapi kenapa aku harus kabur dan bagaimana caranya? Lebih baik aku melawan. Wang Lin tertawa saat bintang yang terbuat dari hukum itu berputar dan tangan kirinya menunjuk ke langit. Angin hitam tiba-tiba memenuhi langit. Angin hitam ini sangat pekat, cukup untuk menutupi langit sepenuhnya. Ada 6 naga yang meraung di dalamnya dan langsung menyerang kelingking. Saat 6 naga hitam itu muncul, naga hitam ke-7 muncul di dalam angin hitam. Awalnya, dengan tingkat kultivasi Wang Lin, 6 adalah batasnya. Tetapi dengan bintang yang terbuat dari hukum, ia mampu menembus batas tersebut dan memanggil naga ke-7. 7 naga hitam membawa energi dingin yang dapat memadamkan kehidupan di jari kelingking. Jika jari kelingking adalah gunung yang menjulang tinggi, maka 7 naga hitam adalah naga surgawi yang akan menghancurkan gunung itu. Mereka tidak akan menyerah sampai gunung itu runtuh. Gemuruh dahsyat menggema di seluruh dunia, dan dampak dahsyat berhamburan seperti orang gila. Wang Lin tak hanya tak mundur dari gelombang kejut ini, ia pun mendekat dan menunjuk ke langit. Saat naga-naga hitam terus menghantam gunung dan runtuh satu persatu, energi dingin muncul. Energi itu terasa lengket, dan dalam sekejap, kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kemudian tetesan hujan langsung terbentuk. Saat tetesan hujan muncul, energi asal yang tak terbatas mengembun, membangkitkan angin dan menyatu dengan tetesan hujan. Aura ekstrim tiba-tiba menyelimuti area tersebut. Saat Wang Lin melambaikan tangan, tetesan hujan ini melesat bagai pedang dan menerjang telapak tangan di bawahnya. Suara retakan bergema, dan embun beku putih muncul di permukaan telapak tangan, dan dalam sekejap mata, es pun muncul. Khususnya, jari kelingking terkena sebagian besar tetesan air hujan. Embun beku menyapunya dan membungkusnya dengan es. Es tidak berhenti di situ, tetapi langsung pecah. Ini bukan karena kekuatan telapak tangan, melainkan karena kemampuan memanggil hujan. Sebelum kultivasi Wang Lin meningkat, perubahan ini tidak akan terjadi. Namun, setelah kultivasinya meningkat, dan dengan stimulasi medan pertempuran, perubahan drastis pada mantra pemanggil hujan ini terjadi. Setelah hujan, ada es, dan setelah es, ada keruntuhan. Kekuatan es akan membuat target runtuh, menciptakan serangan yang jauh lebih kuat daripada sekadar es. Suara es yang runtuh menggema di alam 7 warna. Telapak tangan berjari 5 itu bergetar, tetapi tidak berhenti sama sekali, langsung runtuh. Bahkan kelingkingnya hanya bergetar sedikit, tidak peduli seberapa kuat naga hitam atau es runtuh menyerangnya. Mata Wang Lin memerah. Setelah menggunakan Ice Collapse, ia tidak berhenti. Ia melambaikan tangan dan membuka mulutnya. Cap penyegel surgawi melesat keluar dan sejumlah besar jiwa pertempuran muncul, tetapi bukan jiwa Alser. Sisanya mengikuti master kekosongan dan menyerbu ke arah jari kelingking sambil menangis pilu. Wang Lin sudah mengerahkan seluruh kemampuannya. Setelah menggunakan Magic Arsenal, tangan kirinya membentuk segel sambil menunjuk ke tanah dan berteriak. Gunung runtuh. Seluruh bumi bergetar saat 5 gunung berapi megah terbentuk di hadapan Wang Lin, api di dalamnya berkobar. Meskipun itu ilusi, gunung-gunung itu terus runtuh. Juga, pada saat ini, untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya. Ini semua adalah energi pembantaian yang telah diserapnya dari Alser berjubah abu. Energi pembantaian itu mengembun menjadi pedang merah dan melesat ke arah jari kelingkingnya yang mendekat, bersama dengan semua mantranya yang lain.
Semua ini terjadi dalam sekejap. Semuanya muncul saat 5 jari saling mendekat. Pada saat ini, angin hitam memenuhi langit, naga-naga hitam meraung, hujan turun di mana-mana, es runtuh, jiwa-jiwa pertempuran meraung dan bahkan menghancurkan diri sendiri, keruntuhan gunung membentuk kekuatan mengerikan, dan ada energi pembantaian di udara. Semua ini menjadi mantra yang sangat kuat, dan melesat ke arah kelingking. 6 gunung berapi itu langsung bertumpang tindih dengan jari kelingking, dan terdengar gemuruh yang menggetarkan bumi. 7 naga hitam bertabrakan dengan jari kelingking dan meledak. Hujan terus membentuk es yang terus runtuh. Jiwa-jiwa pertempuran yang tak berujung mendekat dan tiba-tiba meledak, menciptakan dampak yang dahsyat. Pedang yang terbuat dari energi pembantaian menusuk jari dan hancur berkeping-keping menjadi untayan energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Sejumlah besar energi pembantaian menyerbu ke dalam jari. Bumi bergetar hebat hingga Master Jiwa Awan memuntahkan darah dan jiwa asal wanita tua hampir runtuh. Gemuruh dahsyat ini menggema di seluruh penjuru dunia. Jari kelingking yang dibentuk oleh gunung itu tiba-tiba runtuh. Saat suara retakan bergema, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul saat bagian atas jari kelingking meledak, menciptakan badai yang menyebar ke segala arah. Wajah Wang Lin memucat dan ia batuk darah. Cahaya yang melindunginya hancur dan cincin pangdecai hancur. Tubuh Wang Lin langsung terlempar ke belakang. Master Jiwa Awan berada di belakang Wang Lin. Dengan Wang Lin di depan, tekanan yang ia tanggung jauh berkurang. Namun, jiwa asalnya bergetar, semua meridian di tubuhnya hancur, dan semua tulangnya patah. Ia berlumuran darah. Wanita tua itu berada jauh dan karena itu tidak terlalu terpengaruh oleh gelombang kejut. Ia telah terbang ke atas, jadi ia lolos hanya karena keberuntungan belaka, tetapi gelombang kejut itu tetap hampir membuat tubuhnya roboh. Awalnya ia mengira telah lolos dari musibah ini dan merasa beruntung, tetapi tak lama kemudian raut wajahnya berubah drastis. Ia ingin mundur, tetapi sudah terlambat karena jari telunjuk itu bergerak dengan kecepatan luar biasa dan menabraknya. Tubuh wanita tua itu berubah menjadi kabut darah. Jiwa asalnya berjuang untuk melarikan diri, tetapi saat Wang Lin mundur, ia melambaikan lengan bajunya dan menangkap jiwa asalnya. Telapak tangan yang terbuat dari alam 7 warna memiliki 5 jari, dan kini setengah jarinya hilang. Namun kelingking yang patah menjadi 2 tidak menghilang, melainkan menyerap energi asal dunia dengan liar, dan dengan cepat terbentuk kembali. Begitu setengah jari ini terbentuk kembali, semua usaha Wang Lin akan sia-sia. Di saat kritis ini, mata Wang Lin dipenuhi semangat juang dan kegilaan. Ia menerjang jari telunjuk yang telah melewati wanita tua itu. Dia harus cepat karena ketiga jari lainnya juga mengepal. Dia bisa membayangkan bahwa begitu semua jari mengepal dan telapak tangannya membentuk kepalan, dia tidak akan punya peluang untuk bertahan hidup. Dia telah menghadapi krisis yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Tetapi orang yang menyebabkan krisis tersebut adalah orang terkuat yang pernah dihadapinya. Saat jari telunjuknya mendekat, tangan kiri Wang Lin meraih kehampaan dan harta semi Nirvana Void milik Tuan Ashen Pine, pedang kristal, muncul. Ia meludahkan darah ke pedang kristal tersebut untuk mengeluarkan potensi penuhnya, lalu melemparkannya ke jari telunjuk. Pedang kristal itu segera melepaskan himne pedang yang menggetarkan surga dan energi pedang yang dahsyat. Pedang itu diselimuti energi pedang saat melesat ke arah jari telunjuk. Harta semi Nirvana Void sangat langka di alam tertutup, harta ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada saat ini, pedang itu melesat dengan kekuatan yang mampu membelah langit dan langsung menghantam jari telunjuk. Suara gemuruh menggema. Sebelum suara gemuruh ini, raungan Wang Lin terdengar agak lemah, tetapi justru menyebabkan pedang kristal melepaskan serangan yang jauh lebih dahsyat. Pedang, hancurkan. Saat Wang Lin berbicara, pedang kristal itu tiba-tiba runtuh, membentuk gelombang kejut yang tak terbayangkan yang menyebabkan jari telunjuk berhenti. Ia tak sempat merasakan sakit hatinya saat tangan kirinya melambai keluar dari ruang penyimpanannya, dan sebuah harta melayang keluar. Aura semi Nirvana Void yang sama pun menyebar. Masih ada satu lagi harta karun semi Nirvana Void di dalam ruang penyimpanan Tuan Ashen Pine, yaitu kapak perang biru. Kapak ini disempurnakan dengan metode yang tidak diketahui dan memiliki banyak segel di dalamnya. Wang Lin kemudian mengeluarkannya dan membasahinya dengan darah sebelum melesat keluar sebagai sinar hijau ke jari telunjuk. Jari telunjuk itu lebih kuat daripada jari kelingking. Pedang kristal itu runtuh saat bersentuhan dan menciptakan gelombang kejut yang dahsyat di langit. Akan tetapi, hal itu hanya menyebabkan jari berhenti sejenak dan tidak bergerak. Namun saat berhenti, cahaya hijau mendekat dan kapak itu melesat, mendarat di jari. Di bawah kendali Wang Lin, kapak perang itu melepaskan aura penghancur. Suara letupan bergema saat semua segel pada kapak dilepaskan dan aura penghancurnya pun terlepas. Gemuruh dahsyat kembali menggema di seluruh dunia. Dalam pertempuran ini, Wang Lin telah mengerahkan hampir segalanya,
semua mantranya dan 2 harta semi nirvana void. Gemuruh itu bergema lebih keras dan dampaknya bahkan lebih dahsyat daripada saat jari kelingkingnya runtuh. Tubuh Master Jiwa Awan tak mampu lagi menahannya dan meledak. Jiwa asalnya terlempar keluar, tampak menyedihkan, bingung, dan muram. Jari telunjuk yang berada di tengah benturan itu masih belum roboh, tetapi terdapat retakan yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Jari itu tanpa ampun menekan Wang Lin. Pada saat ini, langit seakan tergantikan oleh jari telunjuk. Melihat jari telunjuk mendekat, Wang Lin meraung, dan kegilaan di matanya semakin kuat. Kilatan cahaya muncul, dan tungku dewa kuno pun muncul. Tungku dewa kuno adalah salah satu dari 2 harta dewa kuno yang dimilikinya. Harta itu dimurnikan secara pribadi oleh Tusi. Bagi Wang Lin itu adalah sesuatu yang tidak dapat ia kendalikan sepenuhnya dan lebih mendalam daripada yang terlihat. Namun pada momen hidup dan mati ini, Wang Lin mengerahkan segenap kemampuannya. Kalau aku mati, apa gunanya harta karun? Aku yakin aku tidak bisa mematahkan jari telunjuk itu. Saat Wang Lin meraung, tungku dewa kuno itu tampak mengeras di sekelilingnya dan menghantam jari telunjuknya. Terdengar suara gemuruh yang dahsyat, dan Wang Lin merasa seperti dihantam planet kultivasi. Ia batuk darah, wajahnya pucat, dan ia terluka parah. Tungku dewa kuno bergetar hebat saat didorong ke tanah bersama tubuh Wang Lin. Hancu! Tubuh Wang Lin berhenti, menahan diri agar tidak tenggelam lebih dalam. 3 jari lainnya juga menggantikan langit dan turun dengan liar. Ekspresi Wang Lin begitu garang, menampakkan kegilaan yang dibarengi tekad yang tak tertandingi. Ia telah menjalani hidup yang penuh bahaya, dan semakin berbahaya, semakin keras ia jadinya. Baik saat hidup maupun mati, dia akan tetap menjadi pahlawan. Saat Wang Lin berkata hancur, tungku dewa kuno mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Saat berputar, aura yang mengguncang langit menyerbu keluar dan membentuk badai. Tungku dewa kuno runtuh di dalam badai dan menyerbu jari telunjuk. Gemuruh yang menggelegar itu membuat jiwa Wang Lin bergetar hebat, dan pikirannya sedikit terguncang. Jari telunjuknya yang perkasa tiba-tiba hancur. Bukan seperti jari kelingking yang hanya setengah runtuh, melainkan runtuh total menjadi puing-puing. Pikiran Wang Lin melemah, tetapi semangat juangnya semakin kuat. Ia terdorong mundur oleh keruntuhan itu dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Ia mengumpulkan jiwa asal Master Jiwa Awan yang sekarat di tengah keruntuhan ini. Pada saat ini, dialah satu-satunya orang yang hidup di alam 7 warna. Mantra yang dikirim dari alam luar ini, yang mengubah alam 7 warna menjadi telapak tangan berjari 5, telah mematahkan 2 jarinya. Namun bahkan jari yang hancur total itu menyerap energi asal dengan sangat cepat dan pulih dengan cepat. Wang Lin tidak punya waktu untuk berpikir. Jika dia ingin meninggalkan alam 7 warna, dia harus mempertaruhkan segalanya. 3 jari yang tersisa terus mendekat, dan gemuruh bergema di telinganya. Jari-jari itu membengkok seolah-olah mereka adalah surga yang akan menghancurkan semua kehidupan dan menyerang Wang Lin. Wang Lin terengah-engah. Ia telah menggunakan semua mantra dan harta karunnya. Bintang yang dibentuk oleh daonya berputar cepat dan tubuhnya diliputi niat bertarung saat ketiga jarinya mendekat. Ibu jari terkuat sedikit lebih lambat, tetapi jari tengah dan jari manis tiba hampir bersamaan. Wang Lin tidak dapat menghadapi 2 jari pada saat yang bersamaan. Ia melemparkan trisula yang dipegangnya sambil meraung, dan trisula itu melesat ke jari manis. Setelah trisula itu sempat menghalangi jari manis, Wang Lin pun menyerang jari tengah. Sosoknya bergerak bagai meteor, dan bintang hukum di antara alisnya berputar cepat. Api biru menyelimuti tubuhnya, dan lebih banyak api biru muncul di akar rambut putihnya. Api itu segera menyapu rambutnya hingga ke ujung. Jika seseorang melihat dari kejauhan, mereka akan melihat dengan jelas telapak tangan raksasa itu sedang menahan lautan api. Di tengah api itu terdapat sosok tegak, itu adalah Wang Lin yang pantang menyerah. Saat api mulai menyala, petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar keluar bagai ular perak. Guntur bergerak di dalam api dan juga di sela-sela jari, menimbulkan suara gemeretak. Guntur semakin sering muncul dan menyelimuti telapak tangan, menciptakan pemandangan yang indah. Dalam adegan ini, sebuah pohon palem raksasa sedang memegang api biru sambil dikelilingi oleh jaring petir. Ini akan menjadi pemandangan yang tak terlupakan bagi siapapun yang melihatnya. Di dalam api biru, bintang hukum di antara kedua alis Wang Lin berkilat hebat. Lautan api di sekelilingnya melesat ke arah jari tengah. Kecepatannya sangat cepat dan langsung menghantam jari tengah. Saat mereka bertabrakan, api biru di sekitar Wang Lin berkumpul dengan cepat di tangannya dan kemudian melesat ke jari tengah. Seolah-olah Wang Lin telah meluncurkan api mengerikan ke jari tengah dan memulai pertempuran hidup dan mati. Entah jarinya hancur atau Wang Lin akan mati. Tidak ada jalan mundur, dia harus mengerahkan segenap kemampuannya.
Api biru menyerbu jari tengah dengan ganas. Wajah Wang Lin pucat pasi, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Ia berhadapan langsung dengan jari tengah itu, dan ia merasakan kekuatan di dalamnya. Kekuatan itu cukup untuk membuat tubuhnya gemetar dan tenggelam dengan cepat. Aku tidak akan menyerah pada ini. Raungan amarah Wang Lin menggema di alam 7 warna. Ia tidak akan menyerah pada nasib ini. Ia baru saja melahap buah dao yang menyebabkan tingkat kultivasinya meningkat pesat, dan menyelamatkan dirinya dari puluhan ribu tahun untuk melangkah ke tahap nirvana seterer. Tepat saat ia hendak meninggalkan alam 7 warna, ia dihadapkan pada krisis hidup dan mati. Dia tidak akan menyerah pada hal ini. Saat ia meraung, guntur dahsyat berkumpul dengan dahsyat dan melesat ke jari tengah bersama api biru. Gemuruh kini lebih dahsyat dari sebelumnya, dan sejumlah besar retakan muncul di langit. Retakan-retakan ini langsung terkoyak dan meluas begitu muncul. Meskipun gemuruh ini keras, namun tidak dapat menutupi kata-kata tegas Wang Lin. Aku tidak akan menyerah. Bintang yang terbuat dari hukum di antara alis Wang Lin berputar lebih cepat. Saat api dan guntur membombardir jari itu, kekuatan yang disegel oleh Wang Lin meledak. Kekuatan ini tidak terlalu kuat, tetapi setelah menyatu dengan api, guntur dan pertempuran, ia membentuk hukum baru. Hukum yang hanya dimiliki Wang Lin. Saat hukum ini meledak, ruang di sekitar Wang Lin terpelintir. Area distorsi ini semakin membesar, hingga menyelimuti seluruh jari tengah. Wang Lin meraung gila, dan saat distorsi dari hukum ini muncul, tubuhnya berhenti tenggelam. Bukan saja tidak tenggelam lagi, urat nadi Wang Lin pun membengkak. Dia mengangkat jari tengahnya dan menerjang ke angkasa. Riak-riak yang terpilin mengelilingi jari tengah. Kekuatan hukum yang menyatu dengan api dan guntur, bersama dengan serangan Wang Lin, mematahkan jari itu. Saat benda itu runtuh, Wang Lin terlempar keluar dan jatuh ke tanah. Ia jatuh di telapak tangan, dan darahnya sendiri mewarnai tubuhnya. Bintang yang terbuat dari hukum di antara alisnya perlahan meredup dan menghilang. Dia terluka parah, tetapi begitu mendarat, Wang Lin kembali melesat ke arah jari manis. Trisula ditusukkan ke jari manis, memberi Wang Lin kesempatan, tetapi jika dia menyerah sekarang, semuanya akan sia-sia. Wang Lin baru sekali ini putus asa. Pertama kali adalah saat ia bertarung melawan Alser di tanah roh iblis. Ini adalah kedua kalinya dalam hampir 2000 tahun kultivasinya. Aura tragis terpancar dari tubuh Wang Lin. Wajahnya tanpa darah, dan meskipun terluka parah, semangat juangnya tidak melemah. Malah, ia tampak lebih ganas. Ada orang yang terlahir untuk berperang, terlahir untuk membantai, terlahir untuk menantang surga. Wang Lin adalah orang seperti itu. Setelah dia menyatu dengan domain pertempuran Zanxingye, Wang Lin menjadi lebih seperti ini. Hidup itu berharga dan harus disyukuri, tapi aku tidak takut mati. Namun aku harus mati dengan bermartabat dan harga diri. Wang Lin tertawa. Bahkan keberadaan misterius yang tidak terpengaruh selama bertahun-tahun pun sedikit tergerak. Jika kau mampu bertahan dari kekuatan telapak tangan itu, aku tak akan membunuhmu. Suara letih menggema di seluruh dunia. Apakah kau penguasa alam luar? Wang Lin melesat menyerang jari manis itu. Aku berasal dari klan Sutra Biru kuno tinggi, Master Dao Mimpi Biru. Setelah percakapan mereka berakhir, mata Wang Lin berbinar dan ia bergerak lebih cepat. 6 bintang dewa kuno di antara alisnya berputar cepat dan energi dewa kuno memenuhi tubuhnya. Tubuhnya segera tumbuh menjadi dewa kuno setinggi ribuan kaki. Wang Lin meraung ke langit dan mengayunkan tinjunya yang besar. Saat jari manisnya mendekat, ia meraih Trisula dan mengayunkannya ke arah jari manis itu. Tubuh Wang Lin bergetar hebat. Bahkan dengan tubuh dewa kunonya, ia merasa tubuhnya akan runtuh. Ia meminjam kekuatan ini dan mengeluarkan Trisula. Jari manisnya bergetar hebat akibat tendangan Wang Lin. Namun ia tak berhenti menyerang Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema, dan ekspresi Wang Lin tampak ganas. Ia sudah menggunakan mantra, harta, dan hukumnya, tetapi ia masih berada di dalam telapak tangan. Sepertinya sekeras apapun ia berusaha, ia tak bisa lepas dari telapak tangan Master Dao Mimpi Biru. Namun ini tidak cukup untuk membuatnya menyerah. Mata Wang Lin dipenuhi kegilaan. Saat jari manis itu turun, Wang Lin menyerbu dan menyerangnya dengan ganas. Kekuatan dewa kuno terkandung dalam setiap serangannya. Bahkan planet kultivasi pun akan runtuh akibat bombardir ini, tetapi jari manis itu terus turun. Rasanya ingin meremukkan Wang Lin sampai mati. Gemuruh bergema tanpa henti, dan Wang Lin meraung. Ia adalah dewa kuno, tetapi di bawah jari ini, ia merasakan kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekeras apapun ia menyerang, ia tak mampu menghentikan jari manis yang turun. Bahkan jari terkuat, ibu jari, pun turun perlahan.
Yang membuat Wang Lin semakin getir adalah ketiga jarinya yang patah menyerap energi asal dengan liar dan pulih dengan cepat. Sepertinya tak lama lagi ketiga jari yang telah ia patahkan dengan susah payah akan muncul kembali. Mungkinkah alam 7 warna ini kuburanku? Aku menolak untuk menyerah. Mata Wang Lin merah seperti hantu saat ia terus membombardir jari itu. Ia menggertakkan giginya dan meraung. Bintang ke-6 yang samar di antara 6 bintang yang berputar di antara alisnya memancarkan energi dewa kuno yang luar biasa. Energi ini begitu mengguncang surga hingga jari manisnya pun sedikit bergetar. Bintang, hancur. Setelah Wang Lin menjadi dewa kuno, ia telah menghadapi banyak bahaya, tetapi ini adalah pertama kalinya ia memilih untuk menghancurkan bintang. Saat ia meraung, bintang ke-6 di antara alisnya runtuh. Kekuatan bintang yang hancur berubah menjadi badai dan diserap Wang Lin dengan dahsyat. Energi dewa kuno mengalir deras ke seluruh tubuhnya, menyebabkan tubuhnya mengembang. Tak lama kemudian, raksasa setinggi 6.000 meter muncul di dalam telapak tangan. Meminjam bintang yang hancur, tubuh dewa kuno Wang Lin mencapai tingkat dewa kuno kerajaan bintang 7. Wang Lin meraung saat ia menerjang ke depan. Bahkan bumi bergetar. Aura gila menyelimuti Wang Lin saat ia menyerang jari manis itu. Dia sudah siap menghancurkan 5 bintang berturut-turut. Pertarungan hari ini akan menjadi pertarungan tersulit dalam hidupnya. Dalam pertempuran ini, tubuhnya akan runtuh, jiwa asalnya akan lenyap, dan daunnya akan hancur total. Hampir 2000 tahun kultivasinya akan lenyap. Akan ada ribuan orang di dunia kultivasi bernama Wang Lin, tetapi tak satu pun dari mereka adalah dia. Atau, ia akan mematahkan kelima jarinya dan berhasil bertahan dari kekuatan serangan mereka. Lalu, ia bisa keluar dari alam 7 warna yang hampir menjadi kuburannya. Alam 7 warna akan menjadi tempat di mana Wang Lin berhasil atau mati. Dengan kegilaan semacam ini dan keengganan seumur hidup, Wang Lin seolah membakar dirinya sendiri. Ia meminjam kekuatan bintang yang hancur untuk menjadi dewa kuno kerajaan bintang 7 dan menyerang jari itu. Aku tak bisa mati, aku tak rela mati, aku masih belum menghidupkan kembali Wan Er. Aku masih belum membiarkan Ping Er terlahir kembali, aku masih belum berbakti kepada orang tuaku yang sudah mati. Aku masih belum menyelesaikan perjuanganku melawan takdir. Masih banyak janji yang belum kutepati, jadi aku tak bisa mati. Wang Lin mendekat ke jari manis dan melayangkan pukulan dengan segala keengganannya. Ini adalah pukulan dewa kuno bintang 7, pukulan yang diperoleh dengan menghancurkan bintang ke-6, dan pukulan yang dipenuhi dengan keengganan Wang Lin setelah hampir 2000 tahun berkultivasi. Saat pukulan ini dilepaskan, dunia berubah warna dan gemuruh menggema. 3 jari yang runtuh dan sedang bersatu kembali bergetar, bahkan telapak tangan pun berhenti sejenak. Rasanya seolah seluruh dunia berhenti pada saat ini. Tinju Wang Lin langsung mendarat di jari manis. Kekuatan bintang yang hancur yang ditukar dengan pukulan ini memasuki jari manis. Tubuh Wang Lin langsung menyusut dari puluhan ribu kaki menjadi hanya ribuan kaki. Akan tetapi, saat ia mengecil, ia melancarkan serangan yang setara dengan serangan habis-habisan dewa kuno kerajaan bintang 7. Hancurkan! Raungan Wang Lin lebih keras daripada runtuhnya jari manis. Pada saat ini, jari manis bergetar hebat dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat pukulan Wang Lin mendarat. Jari itu tiba-tiba runtuh. Tubuh Wang Lin benar-benar lemah dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Ia menyeringai memilukan dan terdorong mundur oleh jari yang patah. Pada saat ini, jari yang paling kuat, ibu jari, yang sebanding dengan gabungan keempat jari sebelumnya, tiba. Jika seseorang mengepalkan tangan, jari kelingking dan telunjuk akan mengepal terlebih dahulu, diikuti oleh jari tengah dan jari manis. Jari terakhir adalah ibu jari, dan kekuatan ibu jari sangatlah kuat. Saat ditekan, apapun yang ada di tengah telapak tangan dapat hancur. Wang Lin tahu bahwa bahkan jika ia menghancurkan semua bintangnya yang tersisa, ia tak akan bisa lolos dari pukulan dahsyat ini. Namun ia menolak untuk hanya duduk diam dan dihancurkan. Aku pahlawan dalam hidup dan mati. Kultivator seperti kami tak pernah gentar menghadapi pertarungan. Aku, Wang Lin, telah berkultivasi selama hampir 2000 tahun. Jika aku masih manusia biasa, aku pasti sudah berubah menjadi tanah. Memangnya kenapa kalau aku mati? Apa yang perlu ditakutkan? Wang Lin tersenyum memelas saat suaranya yang lantang menggema. Ia langsung menyerang ibu jari itu. Ayah, ibu, jika ada kehidupan lain, Tizu tidak akan berkultivasi. Aku akan tersenyum bersama kalian berdua selama 1 abad. Situ, kamu dan aku tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Senior King Sui, Junior tidak dapat menyelamatkanmu. Wan Er, aku datang untuk menemanimu. Mu Bingmei, dendam kita sudah berakhir. Wang Ping, keluarga kita sekarang bisa bersatu kembali. Juga, Li Qianmei, kau mencintaiku, tapi hatiku mati.
Tapi, sekarang aku akan mati. Bagaimana kalau aku membawamu bersamaku? Wang Lin tersenyum sambil melambaikan tangan kirinya, dan ruang penyimpanannya muncul di hadapannya. Gelang biru itu pun terbang keluar. Gelang ini memancarkan cahaya biru terang bak bintang dan memancarkan aura yang tak terjelaskan. Begitu muncul, gelang itu langsung terbang ke pergelangan tangan kiri Wang Lin. Cahaya biru itu memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti tubuh Wang Lin. Rasanya masih ada jejak kehangatan dari 100 tahun yang lalu, kehangatan tubuh yang akan selalu ada. Dikelilingi oleh cahaya biru, Wang Lin langsung mendekati ibu jari itu. Akan tetapi, saat gelang itu muncul dan berkelebat saat terbang ke pergelangan tangan kiri Wang Lin, sebuah suara yang dipenuhi keterkejutan luar biasa bergema di seluruh dunia. Ini. Suara kuno itu hampir bergetar, mengungkapkan kegembiraan yang tak terlukiskan. Jempol yang turun itu dengan cepat terangkat ke atas, menyebabkan Wang Lin bergegas melewatinya dan menuju cakrawala. Adegan mendadak ini mengejutkan Wang Lin, tetapi ia tak ragu. Saat ia terbang, kedua tangannya membentuk segel. Mengikuti ingatan yang ia peroleh dari Tuan Ashenpine, ia membuka celah untuk kembali ke Laut Awan. Tubuhnya bergerak secepat kilat menuju celah itu. Sesaat sebelum ia menghilang, telapak tangan yang dibentuk oleh alam 7 warna tidak mengejarnya, melainkan perlahan-lahan turun. Perlakukan dia dengan baik. Saat Wang Lin melewati celah itu, suara tua yang lelah itu muncul di benaknya. Suara itu terdengar semakin lelah dan mengandung sedikit perasaan yang rumit. Setelah Wang Lin pergi, telapak tangan yang dibentuk oleh alam 7 warna perlahan runtuh seolah-olah mantra yang digunakan untuk membentuknya perlahan-lahan pergi. Suara kuno itu perlahan menghilang. Pada saat ini, jauh di dalam tata bintang kuno, terdapat sebuah keluarga bernama Klan Sutra Biru. Klan ini menempati wilayah bintang yang tak terbatas. Di wilayah bintang ini, terdapat sebuah planet yang tampak biasa saja dengan sebuah gunung yang diselimuti cahaya biru. Penduduk setempat menyebutnya Gunung Biru. Ada sebuah pondok sederhana di puncak gunung yang bergoyang lembut tertiup angin pegunungan. Pintu pondok didorong terbuka dan seorang pria parubaya yang tampak lelah keluar. Ia menatap langit dan pandangannya kabur seolah-olah air mata mengalir. Rambutnya biru, ia menatap langit dan dipenuhi kesedihan. Jika ada penduduk tata bintang kuno yang melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Salah satu dari 5 master tata bintang kuno, Master Dao Mimpi Biru, bisa saja mengalami momen di mana ia tak bisa mengendalikan emosinya. Master Dao Mimpi Biru adalah legenda di tata bintang kuno. Klan Sutra Biru awalnya adalah keluarga kecil, tetapi berkat orang ini, yang menyapu tata bintang kuno, Klan Sutra Biru menjadi klan raksasa yang tak seorang pun berani memprovokasi. Meng Er, putri kita telah terlahir kembali. Dia memiliki gelangmu sebelum memasuki siklus reinkarnasi, dan gelang itu memiliki berkah dari klan mimpi awanmu yang diwarisi darimu. Jika dia tidak memberikannya secara langsung, bahkan jika orang lain menerima gelang itu, berkahnya tidak akan muncul. Gumam pria itu dalam hati, dipenuhi kenangan. Setelah sekian lama, riak-riak muncul dan terdistorsi. Seorang pria tua berpakaian putih muncul. Saat ia muncul, ia langsung menjadi sangat hormat. Master Dao, Master. Tepat saat pria tua itu mulai berbicara, pria parubaya itu bahkan tidak melihat ke arah pria tua itu dan memotongnya dengan satu kata enyahlah. Pikiran pria tua itu bergetar dan ia tak berani bicara lagi. Meskipun ia murid sang penguasa, melawan salah satu dari 5 penguasa tata bintang kuno, ia tak berani bersikap lancang. Ia segera kembali ke riak dan menghilang tanpa jejak. Jika anak itu tidak ada hubungannya dengan itu akan baik-baik saja. Tapi bagaimana mungkin aku menyakiti seseorang yang akan membawa kebahagiaan bagi putri kita? Jadi bagaimana jika anak itu memiliki manik penentang surga? Aku memperoleh kultivasiku sendiri dan tidak bergantung pada benda asing. Apa hubungannya keserakahan penguasa denganku? Lagi pula, manik penentang surga dulunya milik penguasa alam tertutup. Jika aku tidak dapat membuka segelnya, itu mungkin bukan berkah, melainkan malapetaka. Penguasa alam tertutup adalah contoh utama. Mengenai segel itu sulit. Penguasa alam tertutuplah yang membuka 9 alam 7 warna, tetapi kemudian semuanya diambil alih oleh rakyatku. Aku hanya memiliki kekuatan satu telapak tangan itu, dan setelah itu aku harus mundur. Meskipun sang penguasa telah berkultivasi secara tertutup selama puluhan ribu tahun, rencananya terlalu dalam. Saat dia membuatku menyerang, aku khawatir mungkin ada tujuan lain. Saat sang penguasa memasuki alam tertutup saat itu, ia lolos dengan luka parah. Peringatan yang tersebar di seluruh tata bintang kuno membuat orang merasa takjub setiap kali memikirkannya. Tempat di mana bunga 7 warna ditanam telah disegel oleh yang berdaulat. Selain sang penjaga, tidak ada orang lain yang bisa memasukinya dengan tubuh asli mereka.
Beliau mengatakan itu untuk mencegah niat Dao terganggu dan agar pertumbuhan bunga tetap lancar. Tetapi apa alasan sebenarnya? Lagi pula, anak itu tidak sederhana. Kekuatannya luar biasa dan ia memiliki tubuh dewa kuno kerajaan. Karakternya mirip denganku, dengan kekuatannya saat ini, ia secara tak terduga mampu mematahkan 4 jariku. Di antara semua junior, bahkan di tata bintang kuno, ia akan dianggap yang terkuat. Jika ia punya cukup waktu, ia pasti bisa mencapai alam void. Ia juga mendapat restu dan dukungan UR. Aku telah berbuat salah pada UR di kehidupan sebelumnya. Dan di kehidupan ini aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Aku akan mendukung orang yang ia dukung. Bahkan penguasa pun tak bisa menghentikanku. Pria itu menatap langit dengan air mata mengalir di wajahnya. Kelelahan yang ia rasakan dalam hidupnya berasal dari kehilangan istrinya dan penyesalan atas kematian putrinya. Setelah 1 abad hening di Laut Awan, kompetisi besar antar sekte cabang dari sekte peringkat 8 akan segera dimulai. Kompetisi besar antar sekte cabang dari sekte peringkat 8 yang diadakan setiap 1000 tahun ini merupakan acara meriah di Laut Awan. Bukan hanya satu sekte peringkat 8, semua sekte peringkat 8 melakukannya sekaligus. Sekte cabang akan tiba di sekte utama dan menjalani babak baru ujian. Sekte pemenang akan menerima hadiah dan perhatian dari sekte utama. Murid-murid berprestasi akan tetap berada di sekte utama dan dididik oleh sekte utama. Adapun yang kalah, status mereka akan diturunkan lagi selama 1000 tahun ke depan hingga mereka dibubarkan oleh sekte utama. Murid-murid yang tersisa akan tersebar di antara sekte-sekte cabang yang tersisa. Sekte origin terus runtuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kesempatan terakhir, dan jika mereka tetap sama, sekte origin akan dibubarkan oleh sekte utama. Para murid, termasuk Luyan Fei dan yang lainnya, akan dikirim ke sekte cabang lainnya. Sejak saat itu, sekte origin tidak akan ada lagi. Kemudian sekte utama akan memilih murid dan membentuk sekte baru, untuk memastikan jumlah sekte cabang tetap sama. Sekte origin tidak bisa menerima ini, tetapi mereka tidak berani menolak. Jika mereka menolak, mereka akan musnah. Lagi pula sekte origin hanyalah sekte cabang. Metode brutal ini digunakan untuk memastikan bahwa sekte peringkat 8 akan terus meningkat kekuatannya. Hingga suatu hari, semua sekte cabang mereka akan tumbuh menjadi sangat kuat dan mereka dianugerahi status sekte peringkat 9 oleh sekte dewa. Konon katanya sekte pemecah langit dan sekte hantu tumbuh seperti ini. Total ada 5 sekte di wilayah peringkat 8, yaitu sekte abadi, sekte angin bayangan, sekte jalan pelangi, sekte jawaban surga, dan sekte jiwa sunyi. Sekte origin dan sekte Dao ungu termasuk dalam sekte everlasting peringkat 8. Perayaan suci ini bukanlah pertempuran yang kacau dan habis-habisan. Semua sekte dibagi ke dalam wilayahnya masing-masing, dan sekte terkuat dari wilayah peringkat 4 hingga 7 dipilih. Tentu saja, mereka juga bisa menantang sekte-sekte yang peringkatnya lebih tinggi, seperti 1000 tahun yang lalu saat sekte Dao ungu menantang sekte peringkat 6. Meskipun gagal, ada kejayaan dalam kekalahan mereka, karena hal itu menarik perhatian sekte abadi peringkat 8. Setiap kompetisi akbar sekte peringkat 8 pasti akan dihadiri oleh anggota sekte peringkat 9. Jika ada murid yang mereka sukai, mereka akan langsung merekrutnya. Meskipun sekte peringkat 8 merasa tak berdaya, mereka tidak bisa menolak. Yang beruntung sekaligus menyedihkan adalah sangat sedikit orang yang menarik perhatian sekte peringkat 9. Dalam 100.000 tahun terakhir, hanya 3 orang yang menarik perhatian mereka. Setelah kompetisi setiap sekte peringkat 8 selesai, mereka akan memilih 3 murid terkuat dan memulai pertarungan sesungguhnya dengan sekte peringkat 8 lainnya. Pertarungan ini sangat penting. Meskipun sekte peringkat 8 sendiri tidak dapat berpartisipasi secara langsung dan diawasi oleh sekte peringkat 9, pertarungan ini dapat menunjukkan sebagian dari kekuatan sejati sekte peringkat 8. Sebagian dari kekuatan ini merupakan pertunjukan bagi sekte peringkat 9. Jika pemenang terakhir di antara sekte peringkat 8 dapat terus menang selama 10.000 tahun, mereka akan mendapatkan sebagian kualifikasi yang dibutuhkan untuk memasuki wilayah peringkat 9. Setiap sekte peringkat 8 mulai mempersiapkan diri untuk kompetisi penting ini sejak dini. 3 orang yang terpilih untuk pertempuran penting ini telah ditentukan. Meskipun mereka tidak dibawa kembali ke sekte utama, mereka diperlakukan sama seperti murid inti, dan orang-orang dari sekte utama secara pribadi pergi untuk mengajar mereka. Setelah sekte pemecah langit meninggalkan wilayah peringkat 8, total 17 kompetisi telah diselenggarakan, dengan kemenangan dan kekalahan tersebar di antara sekte-sekte. Namun 10.000 tahun yang lalu, dengan kebangkitan sekte jiwa sunyi, mereka telah menang 9 kali berturut-turut. Ini adalah kompetisi ke-18 sejak sekte pemecah langit pergi. Jika sekte jiwa sunyi menang lagi, hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi sekte peringkat 9.
Kompetisi suci Laut Awan yang diadakan setiap 1000 tahun berlangsung meriah dan berlangsung selama beberapa bulan. Sejumlah besar kota dan pusat perdagangan akan didirikan di wilayah peringkat 8. Seringkali ada penipu yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan. Tidak semua penipu bisa bergerak lincah seperti ikan di air selama kompetisi ini, tetapi ada satu orang yang berhasil berkali-kali. Setiap kali ia muncul, ia mendapatkan keuntungan besar. Ia muncul setiap 1000 tahun dan menipu banyak orang. Setiap kali ia muncul, ia akan memiliki nama yang berbeda. Sekte-sekte yang dicurangi akan peduli dengan harga diri dan tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang. Bahkan jika mereka menyelidiki secara diam-diam, mereka tidak akan menemukan apapun. Selain itu, orang ini akan dengan hati-hati memilih sekte-sekte yang akan dicuranginya. Ia memilih sekte-sekte yang seperti sekte Origin, yang akan segera bubar dan tidak memiliki harapan untuk menang. Sekte-sekte semacam ini pasti sudah bubar. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa menimbulkan masalah bagi penipu itu? Sekalipun mereka memberitahu seseorang dan ada yang mempercayainya, pada akhirnya mereka hanya akan ditertawakan, jadi lebih baik tidak usah diceritakan. Sekte Biduk adalah wilayah peringkat 5 yang lemah, dan sekte utama mereka adalah sekte Jawab Surga peringkat 8. Kondisi mereka mirip dengan sekte Origin, selalu berakhir di posisi terakhir. Jika mereka gagal lagi, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari nasib pembubaran. Kompetisi akan berlangsung 1 bulan lagi dan kita akan dipindahkan ke wilayah peringkat 8. Selain sekte Biduku, sekte utama memiliki 3 cabang lagi di sini. Sekte Biduku selalu menempati peringkat terakhir. Kali ini, sayangnya, ada 3 tetua yang duduk di aula sekte Biduk. Saat ini, mereka mengerutkan kening dan wajah mereka menunjukkan ketidakberdayaan dan kebingungan, disertai sedikit keengganan. Setelah sekte mereka dibubarkan, meskipun mereka dipindahkan ke sekte cabang lain, status mereka akan merosot. Mereka bahkan akan diejek seumur hidup tanpa ada yang memperhatikan mereka. Rasa malu akan menyertai mereka seumur hidup. Salah satu pria tua itu berkata dengan getir, 3 sekte yang tersisa jauh lebih kuat daripada sekte Biduk kita. Kita sama sekali tidak punya harapan. Kecuali keajaiban terjadi, kalau tidak, akan sulit. Seorang pria tua lain menghela napas dan melihat sekeliling dengan penuh nostalgia. Ia tahu bahwa begitu ia pergi, kemungkinan besar ia takkan pernah kembali. Akan sulit bagi sekte Biduk untuk lolos dari nasib dibubarkan. Mereka bertiga sedang merenung dalam diam saat aura yang menindas memenuhi ruangan. Pada saat itu, terdengar lolongan tajam di antara langit dan bumi. Raungan ini langsung membuat mereka bertiga mendongak. Sepotong giok menembus penghalang pelindung benua dan atap bangunan. Batu itu turun dari atas dan tiba tepat di tengah-tengah mereka bertiga. Aura yang sangat kuat menyebar dari giok dan memenuhi aula. Aura itu menyebar ke seluruh sekte Biduk, membuat seluruh sekte menunjukkan tanda-tanda gemetar. Di hadapan aura ini, ekspresi ketiga pria tua itu berubah drastis. Mereka berdiri satu persatu sambil menatap giok itu, pikiran mereka bergetar. Rasa takut muncul di hati mereka saat aura dahsyat ini membuat mereka merasakan kekuatan mantra nirvana seterer. Pada saat yang sama, suara arogan datang dari giok dan bergema di dalam aula. Zuyunming, lahir di benua laut surgawi. Kau mulai berkultivasi pada usia 7 tahun saat kau memasuki sekte Biduk. 200 tahun untuk mencapai tahap pembentukan inti dan lebih dari 600 tahun untuk mencapai tahap Naschan Soul. Sekarang kau telah berkultivasi selama ribuan tahun untuk mencapai tahap awal Nirvana Scryer dan menjadi master sekte-sekte Biduk. Luo Chonggang, lahir di benua laut surgawi. Ayahmu adalah Luo Haitao. Kau menggunakan banyak pil untuk meningkatkan kultivasimu secara paksa dan berhenti di tahap awal Nirvana Scryer. Kau tidak akan bisa mencapai alam inti Nirvana. Zhou Chen, kamu tidak lahir di benua laut surgawi, tetapi di benua Zhou. Kamu bergabung dengan sekte Biduk di tengah jalan. Sekarang kamu telah terjebak di tahap korporeal yang selama 735 tahun. Apakah aku salah sedikit saja? Semua yang dikatakan senior itu benar. Bagaimana dengan senior? Ketiganya sangat terkejut. Semua yang dikatakan suara ini sangat rinci, dan beberapa hal bahkan merupakan hal-hal yang telah mereka lupakan. Tetapi orang itu tahu dengan sangat jelas. Selain itu, aura nirvana seterer mengejutkan mereka dan hampir membuat mereka kehilangan akal. Namaku Liu Jin Biao. Nama Dao, Master Golden Tiger. Ekspresi mereka berubah serius. Meskipun mereka belum pernah mendengar nama ini, hanya sebuah giok darinya saja sudah mengandung aura seorang kultivator nirvana seterer. Orang ini juga tahu segalanya tentang mereka, yang membuat mereka semakin menghormatinya. Zuyunming menarik napas dalam sambil menahan rasa terkejut di hatinya dan bertanya, "Senior datang ke sini? Bencana besar sedang menimpa kalian, dan kalian bahkan tidak menyadarinya." 3 hari yang lalu,
Seseorang datang kepadaku dengan niat membayar 60.000 kristal asal agar aku bisa menghabisi kalian bertiga. Setelah ini, ekspresi mereka berubah drastis. Namun aku tidak punya masalah dengan sekte bidukmu. Meskipun aku membutuhkan kristal asal untuk alkimia, aku merasa enggan melakukannya. Namun, jika tidak ada pilihan lain, maka aku hanya bisa mengambil nyawa kalian. Suara itu perlahan menjadi suram dan menyatu dengan aura nirvana seterer dari batu giok. Hal ini membuat mereka bertiga langsung memucat. Senior? Tentu saja, ini bukan keinginanku. Jika kalian bertiga bisa mengeluarkan 60.000 kristal asal atau yang setara, maka aku tidak hanya tidak akan membunuh kalian bertiga, aku juga akan membantu kalian menghilangkan bahaya sekte biduk kalian dibubarkan. 60.000 kristal asal. Ketiganya gemetar dan dipenuhi kepanikan. Meskipun mereka ragu, aura nirvana seterer dan detail kehidupan pribadi mereka membuat keraguan itu tidak berarti. Kami tidak punya banyak kristal asal. Waktuku terbatas, aku hanya memberimu 15 menit untuk mempertimbangkan. Jika kau menolak, maka aku harus membunuhmu. Jika kau tidak memiliki kristal asal, kau bisa memberiku sesuatu yang sama nilainya. Saat Liu Jinbiao memamerkan mantranya, sebuah benua liar muncul jauh di dalam wilayah peringkat 5. Terdengar ledakan keras di dalamnya, seolah-olah hantaman dahsyat datang dari bawah tanah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan sesosok berambut putih menyerbu dari bawah. Wang Lin jatuh. Wajahnya pucat dan ia batuk darah. Namun akal ilahinya segera menyebar dan mengunci celah di bawah benua liar yang mengarah ke alam 7 warna. Retakan ini bukan lagi 7 warna. Saat akal ilahi Wang Lin mengamati retakan itu dengan cepat runtuh dan menghilang. Melihat ini Wang Lin dipenuhi keraguan sebelum tatapannya jatuh pada gelang giok itu. Gelang itu tidak lagi memancarkan cahaya biru. Kini berwarna hijau zamrud lagi. Setelah waktu yang lama, Wang Lin mengangkat kepalanya saat dia melihat sistem bintang laut awan dan bergumam, "Aku kembali."